Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. RUU TNI sudah disahkan oleh Ketua DPR ya Puan Maharani. Tetapi mahasiswa masih saja terus berdemo. Sudah jelas butir-butirnya soal revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan ini ya. Itu tidak ada mengancam, eh, tidak ada sama sekali kembali lagi duifungsi seperti zaman Orde Baru dulu ya. Mereka baca atau enggak sebetulnya? Apa ini hanya sekedar ikut-ikutan ya, dikit-dikit demo, ikut demo ya. Bingung sama mahasiswa ini. Nanti dikerasin sama aparat, dibilang aparat arogan. Ya, nggak dikerasin, mahasiswa ini ngerusak pagar, ngerusak pintu, fasilitas umum, ya, dobrak sana, dobrak sini, coret-coret. Mereka pernah nggak berpikir bangun itu pakai uang rakyat? Aduh, dikerasin nanti ngomongnya aparat arogan, pemerintah anti kritik, ya, macem-macem. Nah nih, coba ya kita saksikan dulu video berikut ini. Mahasiswa yang katanya pengakuannya dipukuli oleh aparat. Dan juga komentar-komentar netizen untuk untuk tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini ya terkait demo Undang-Undang TNI. Halo teman-teman semuanya, KMUI, mahasiswa dan rakyat Indonesia. Saya tadi baru masuk sedikit ke lapangan DPR, polisi langsung mengentungi saya ketika kami sudah mau keluar. Harusnya mereka diam, tapi mereka malah tetap memukuli kami. Jari saya bengkak, kepala belakang saya bengkak, gede. Terima kasih mas. Atas, sampai tadi saya dipukuli di titik paling atas, puncak kepala. Sampai sempat kehilangan pendengaran sedikit, nging gitu, pengang sebentar. Tapi untungnya saya sempat terjatuh ke arah luar, jadi saya masih selamat. Tidak ada luka yang berarti, cuman benjol banget. Agak pusing, kacamata saya hilang. Ini saya bawa kacamata cadangan, jadi hati-hati, stay safe. Tadi ada beberapa kawan dari FISIP juga yang di depan kena pentungan, tolong segera diamankan. Terima kasih. Stay safe teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Nih ya, nih kelakuan mereka nih. Mereka maunya polisi TNI diem aja gitu. Tambah kacau, tambah arogan mahasiswanya ya. Ini rusak gerbang, coret-coret. Bangga banget nampaknya di atas sana kan. Nih, mahasiswa berhasil menjebol pagar gedung DPR RI. Contohnya kayak gini nih, ya, rusak. Emang bangunnya nggak pakai uang rakyat apa? Ya, wajar aja kalau dipentungin sama aparat, ya. Halo teman-teman semuanya, KMUI. Nah, nanti beserah nih video-video di beranda, soundnya Kulihat ibu pertiwi, gitu kan. Terus captionnya, kami adalah korban dari kekerasan aparat, ya kan. Nah, tapi kalau didiamin, pagar dihancur-hancurin, dirobohin gitu loh. Tapi giliran dibalas, barulah bikin video kulihat ibu pertiwi. Kecuali teriaknya sahkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Nah itu baru mantap gitu memang.
Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Cie, mahasiswa dapat kerjaan lagi Dapat nih. duit lagi nih. Kemarin RUU TNI itu disahkan oleh Ketua DPR yaitu Puan Maharani. Lalu kemarin para mahasiswa berdemo di depan gedung DPR dan sampai merobohkan pagar DPR. Massa sempat menjebol pagar gedung DPR, namun polisi akhirnya berhasil membubarkan massa dengan terus mendorong mundur hingga ke wilayah Gelora Bung Karno. Nah, menurut saya demo itu boleh ya Dek ya, tapi jangan merusak fasilitas negara. Soalnya apa? Besok itu juga pembenahannya juga menggunakan uang negara. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini berdemo katanya kalau RUU TNI itu disahkan, maka Indonesia akan seperti Orde Baru. Kayaknya kalian waktu Orde Baru, kalian itu masih dalam bentuk cairan deh. Dan katanya besok seluruh kampus-kampus di Indonesia akan melakukan demo besar-besaran. Dan ada satu kampus yang tidak ikut demo. Senang nih saya sama kampus yang satu ini yang tidak ikut demo. Ya, kampus apa pengen tahu? Metro Kampus. Nah. Dan ada orang yang membuat opini seperti ini nih. Mahasiswa demonstrasi dihadapin sama ABRI. Buruh mogok konflik dengan ABRI. Petani konflik agraria di beberapa tempat berhadapan dengan ABRI. Tidak ada kebebasan, yang ada kekerasan. Narasi Orde Baru itu narasi kekerasan. Nah, menurut saya opini dari masnya ini malah menakut-nakuti rakyat Indonesia. Apa kamu belum tahu bahwa selama ini di undang-undang itu sudah ada 10 dari TNI yang bisa menjabat menjadi menteri. Jadi TNI juga bisa merangkap menjadi sipil. Masa nggak tahu? No. Undang-undang TNI ini hanya merubah 4 pasal. Jadi para TNI yang akan dijadikan pejabat ini ya pejabatnya dari background TNI. Nih undang-undang TNI nih. Saya juga nggak hafal. Kita baca bareng-bareng aja ya. 1. Pasal 3 merujuk pada Undang-Undang TNI lama, kedudukan TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun pemerintah menyetujui bahwa kini kedudukan TNI dalam strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. 2. Pasal 7. Pasal 7 Undang-Undang TNI mengatur tentang tugas pokok TNI yang terdiri dari operasi militer untuk perang OMP dan operasi militer selain perang OMSP. Dalam undang-undang sebelumnya, TNI memiliki 14 tugas OMSP tetapi bertambah menjadi 16 tugas sesuai revisi baru. Berikut datanya. 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengatasi aksi terorisme. 4. Mengamankan wilayah perbatasan. 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. 8.
memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah. 10. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 3. Pasal 47. Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan resmi menetapkan 14 kementerian atau lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Padahal dalam undang-undang sebelumnya TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 kementerian atau lembaga saja. Berikut daftar kementerian atau lembaga yang bisa diisi TNI menurut pasal 47 terbaru. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara. 2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional. 3. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan Presiden dan kesekretariatan Militer Presiden. 4. Intelijen Negara. 5. Cyber dan atau Sandi Negara. 6. Lembaga Ketahanan Nasional. 7. Badan Pencarian dan Pertolongan atau SAR. 8. Badan Narkotika Nasional. 9. Badan Pengelola Perbatasan. 10. Badan Penanggulangan Bencana. 11. Badan Penanggulangan Terorisme. 12. Badan Keamanan Laut. 13. Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Pasal 53. Isi RUU TNI berikutnya adalah penambahan batas usia pensiun yang diatur dalam pasal 53. Menurut Undang-Undang TNI lama, usia pensiun perwira dibatasi paling lama 58 tahun. Sedangkan Bintara dan Tamtama adalah 53 tahun. Namun dalam aturan terkini, batas usia pensiun bersifat variatif tergantung pangkat dan jabatan anggota TNI. Berikut isi pasalnya. Bintara dan Tamtama 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 62 tahun. Nah, udah tahu kan undang-undang TNI itu seperti apa? Nggak bakalan seperti Orde Baru. Ndeloga. Nah, silahkan ketik komentar kalian kalau komentar terkait video kita kali ini ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi saya. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.